Sampai saat ini polisi masih terus mendalami kasus anak perwira yang menganiaya mahasiswa di Kota Medan. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah saksi termasuk AKBP AH yang kini ditahan sementara di Polda Sumut. Selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis MGN Dana Pangaribuan langsung dari Mapolda Sumatera Utara. Dana, bagaimanakah perkembangan kasus anak perwira aniaya mahasiswa ini? Jason dan juga Widya dan serta pemirsa, benar sekali bahwa saat ini Polda Sumatera Utara masih terus menyelidiki kasus penganiayaan yang melibatkan anak dari perwira Polda Sumatera Utara AKBP AH terhadap seorang mahasiswa di Kota Medan, Sumatera Utara. Saat ini polisi tengah menyelidiki atau memintai keterangan dari AKBP AH terkait dengan penganiayaan tersebut dikarenakan AKBP AH ini sendiri menyaksikan dan juga turut membiarkan penganiayaan itu terjadi. Dan kemudian saat ini polisi juga sudah menggeledah salah satu titik yang diduga gudang minyak yang tak jauh dari rumah AKBP AH. Dan untuk mengetahui seperti apa perkembangan kasus ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara dengan Kombes Pol Hadi Wahyudi. Selamat siang Pak Hadi. Ya, Assalamualaikum Mas Dana, selamat siang. Pak Hadi, ini kembali sampaikan terkait dengan update atau perkembangan fakta terbaru dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anak perwira dan juga terhadap mahasiswa ini seperti apa Bang? Kemarin kan sudah dilakukan penggeledahan, apa saja barang bukti dan fakta terbaru yang kita temukan? Ya, jadi saya sampaikan terkait dengan pengembangan proses yang dilakukan oleh penyidik Polda Sumatera Utara dari yang tanggal 25 kita sudah menetapkan status tersangka, kemudian menahanan, secara simultan juga proses yang ada di Propam dilakukan terhadap orang tua yaitu saudara AH. Dan kemarin malam dari mulai pukul 16 sampai dengan pukul 19.30 penyidik Krim dipimpin langsung oleh Pak Dirkrim melakukan penggeledahan di rumah saudara AH. Penggeledahan ini tentu untuk melengkapi berkas-berkas pemeriksaan yang ada dan juga menjawab atau memfaktakan beredarnya informasi-informasi terkait terutama yang disebutkan ada senjata dan lain segala macamnya. Nah, hasil penggeledahan kemarin ada beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh penyidik. Itu ada diantaranya decoder CCTV, kemudian satu box, satu kotak airsoft gun, satu kotak ya, isinya kosong, kemudian satu senjata mainan dan beberapa barang bukti yang tentu memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang terjadi yang bisa diamankan oleh penyidik kemarin. Kemudian untuk hari ini penyidik melanjutkan proses penyidikannya dengan mengagendakan dan memeriksa saudara AH. Tentu keterkaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 21 di rumahnya sebagai kapasitasnya mungkin sebagai saksi. Nah, ini yang masih dilakukan oleh penyidik Krim sedang berlangsung. Demikian juga terkait dengan informasi yang berkembang pun kita juga menindaklanjutinya. Yaitu kemarin kawan-kawan media melihat ada gudang penyimpanan BBM yang tidak jauh letaknya dari rumah yang bersangkutan, 4 atau 5 rumah, kira-kira seperti itu informasi yang didapatkan oleh dari rekan-rekan. Ini pun juga didalami. Semuanya kita ingin memfaktakan terkait dengan informasi-informasi yang berkembang. Baik. Bang, boleh sampaikan untuk AKBP AH sendiri apakah masih dimintai keterangan terkait dengan kode etik atau nanti akan ada delik pidana yang akan dikenakan kepada AKBP AH? Inilah yang berproses dari mulai tanggal 25 kemarin, yang bersangkutan ditempatkan dalam tempat khusus di Propam, dalam pengawasan Propam untuk mendalami semua itu, ya, untuk mendalami semua peristiwa yang terjadi di tanggal 21. Ini untuk terkait dengan kedinasannya. Kemudian berbicara soal gudang minyak yang berada tidak jauh dari rumah AKBP AH sendiri, ini seperti apa penggeledahan yang sudah dilakukan? Apakah sudah selesai atau ada barang bukti yang ditemukan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan pada pagi hari ini? Kegiatannya baru selesai, nanti hasilnya bagaimana kita tunggu, karena tentu penyidik juga tidak hanya menggeledah, tentu ada rangkaian kegiatan yang lainnya, pemeriksaan yang lainnya yang harus dilakukan terkait dengan keberadaan gudang yang diduga gudang BBM itu. Ada berapa titik gudang yang digeledah? Satu itu aja. Satu saja. Kemudian Bang, tidak hanya AKBP AH dan juga gudang tersebut, tentunya yang menjadi perhatian kita adalah perekam dan juga penyebar video. Apakah ini sudah dimintai keterangan dan berapa saksi yang sudah dimintai keterangan sejauh ini? Ya, dari awal Polrestabes Medan itu sudah lebih dari 10 orang ya yang dimintai keterangan terkait dengan peristiwa yang terjadi. Jadi orang-orang yang ada di sekitar pada saat kita lihat di video itu juga sudah dimintai keterangan, kemudian tindak lanjutnya oleh
penyidik Krim itu dengan meminta keterangan-keterangan tambahan itu juga sudah dilakukan. Nanti kita lihat hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, kesimpulannya nanti akan kita sampaikan lebih jauh. Artinya akan ada potensi tersangka baru dalam kasus ini. Kita lihat nanti hasil perkembangan penyidikannya. Kemudian Pak boleh disampaikan, ini kan beberapa unggahan dari AKBP AH sendiri menunjukkan memiliki kendaraan-kendaraan mewah dan juga memiliki sejumlah aset mewah. Ini seperti apa? Apakah kita akan memiliki terkait dengan kepemilikan kendaraan-kendaraan maupun aset-aset mewah yang dimiliki oleh AKBP AH? Ya, termasuk itu tim inspektorat dari Irwasda Polda Sumut, kemudian Propam juga mendalami hal itu. Semua informasi yang berkembang, informasi yang ada itu didalami oleh kita. Sejauh ini apakah masih satu tersangka yang kita tetapkan? Ya, satu. Nanti tersangka ini akan dikenakan pasal 351 atau seperti apa, Pak? Ya saat ini untuk tersangka 351. Terima kasih Bang Adi atas informasinya. Dan pemirsa, saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus penganiayaan yang melibatkan anak perwira dari AKBP AH dan juga korban Ken Admiral. Di mana saat ini polisi tengah menyelidiki atau meminta keterangan dari AKBP AH untuk mengetahui peristiwa terjadinya penganiayaan tersebut dikarenakan AKBP AH berada di lokasi dan menyaksikan serta dinilai turut membiarkan penganiayaan itu terjadi. Dan kemudian polisi juga sudah melakukan penggeledahan atau pengecekan di gudang BBM atau minyak yang tak jauh dari rumah AKBP AH. Dan kami masih menunggu hasil penyelidikan dan juga hasil pemeriksaan terhadap AKBP AH yang diberlangsungkan hari ini di Mapolda Sumatera Utara. Widya dan Jason. Baik, terima kasih Dana Pangaribuan melaporkan langsung dari Mapolda Sumatera Utara dan selamat bertugas kembali.